metode yang mapan ya, secara metodologis mengenai bagaimana kita memahami Verstegen itu. Salah satu tujuan dari penggalian ilmu pengetahuan kan untuk memperoleh kebenaran ya, memperoleh kebenaran. Nah, bidang ilmu sosial budaya juga sama, memperoleh kebenaran di bidang ilmu di bidang sosial budaya. Nah, kalau kita tidak memiliki metode yang tepat, maka kita tidak bisa memperoleh pemahaman yang benar tentang realitas sosial budaya. Nah, dalam memahami realitas sosial budaya kita seringkali terjebak pada dua hal. Yang pertama pada model yang bersifat yang sangat simpatik terhadap realitas sosial budaya yang kita hadapi. Kalau Anda sebagai golongan dari kelompok agama tertentu, Anda simpatik terhadap kelompok agama tertentu itu, maka Anda akan sulit untuk memperoleh pemahaman yang benar, dalam tanda kutip objektif lah dalam melihat kebudayaan itu, karena Anda sudah sangat simpatik. Semuanya menjadi baik semua kalau orang yang simpatik kan, semuanya menjadi benar semua kira-kira begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi kita bukan simpatik tapi antipati terhadap kelompok yang kita pahami. Maka apa yang kita lihat dari kelompok yang kita tidak suka, antipati, itu semuanya jelek semua, itu antipati. Nah, itu penyakit yang kedua. Nah, itu bukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu berusaha untuk mendudukan secara proporsional terhadap kenyataan sosial, realitas sosial hidup yang kita hadapi. Caranya gimana? Dengan berempati. Kita berusaha untuk memiliki standpoint, sudut pandang sang pemilik kebudayaan yang mengekspresikan kebudayaannya. Kalau Anda ingin memahami orang Jawa misalkan, maka jangan perspektif di luar Jawa yang Anda gunakan, tapi coba gunakan perspektif orang Jawa dalam mengekspresikan dan memahami kebudayaannya. Dia nanti akan benar. Kalau tidak, nanti akan salah. Misalkan gini, satu contoh, ada orang datang ke kuburan gitu kan, dia ziarah. Anda ingin memahami fenomena orang ziarah ini gitu, Anda bisa dengan dua hal. Tadi yang Anda bisa terjebak dalam dua kemungkinan, yang satu antipati, yang dua simpati. Kalau Anda simpatik semuanya, wah orang hebat, orang soleh, orang apa ke kuburan orang tua terus kira-kira begitu. Kalau orang antipati, wah dia itu sudah orang terdidik ke kuburan, musyrik macam-macam kan. Nah, itu yang antipati. Tapi kita bisa berempati dengan cara apa? Mencoba untuk memiliki perspektif dari the owner of the culture. Sang pemilik kebudayaan itu memahami ziarah kubur seperti apa. Maka ditanyalah itu orang yang ziarah kubur itu, Mas, kenapa Anda datang ke kuburan? Nanti dia akan tanya, saya ini kan anak dari ibu saya yang ini, ibu saya telah berjasa luar biasa dalam kehidupan saya. Hormat saya sebagai bukti hormat saya terhadap orang tua, saya datang ke kuburannya dan saya mendoakan dia. Kira-kira begitu. Jadi ternyata datang ke kuburan sebagai rasa hormat anak terhadap orang tuanya. Meaningnya kan? Tadi kan keliru semua tuh. Yang satu mengatakan wah itu jelek, yang satu mengatakan baik, dan tafsirnya salah. Itu dengan cara berempati itulah kemudian kita jadi tahu, oh makna yang sesungguhnya dari realitas kebudayaan itu seperti ini, seperti yang diungkapkan oleh sang pemilik kebudayaan. Ya itu saya kira memahami seperti itu Verstegen ya, memiliki sudut pandang sebagaimana yang menjadi sudut pandang dari pemilik kebudayaan. Nah ini sumbangan ilmu sosial budaya, dan ini menjadi salah satu dasar dari pijakan dari pengembangan ilmu sosial budaya yang diberikan oleh Verstegen di bidang akademik, kira-kira bidang ilmu pengetahuan, kira-kira begitu. It's very important sahabat cerdik ya. Jadi intinya kita belajar buat berempati ya, antara simpatik dan antisimpatik. Antipati dan simpati. Nah itu kita belajar buat menjadi manusia yang punya empati, berempati seperti itu. Ya terima kasih Bapak Muhsin Jamil. Sahabat cerdiknya, semoga kita semua bisa mengamalkan pemikiran hermeneutik dari sosok Gilte ini. Oke, nanti kita akan diskusi lanjut intelektual di episode berikutnya tentunya. Terima kasih sudah mengikuti dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.